Semangka matang berwarna merah, campur es aduh segarnya. Jangan engkau mudah menyerah, karena itu tak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Aku mau masak-masak lagi nih teman-teman semuanya. Semoga kalian itu nggak bosen-bosen ya. Nah, kali ini tuh aku lagi ngerebusin cabai karena sekarang ini aku lagi seneng banget kalau misalnya mau masak atau nyambel itu cabainya direbus dulu. Dulu aku juga sering kayak gini sih teman-teman, cuman ya beberapa waktu aku bosan, habis itu aku nggak rebus lagi, dan sekarang aku pengen sering-sering aja gitu ya buat ngerebusin cabai, baru nanti tuh diulek gitu atau di blender. Pokoknya sebelum di blender atau diulek itu aku seneng sih kalau misalnya cabainya tuh direbus dulu, kayak aromanya itu jadi jauh lebih kuat dan kayak langunya itu lebih berkurang. Nah, sambil nungguin cabenya itu tuh mateng, di sini aku juga mau refill beras. Jadi tadi malam itu aku keluar gitu ya teman-teman buat beli beras sama Pak suami, cuman memang nggak ada nge-record sama sekali karena riweh gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku itu lagi buka-buka berasnya gitu ya, tapi nggak tahu kenapa ini kok rada-rada susah gitu ya pas talinya itu dilepas. Biasanya itu kan mudah banget gitu ya teman-teman buat dilepas, tapi ini tuh susah. Alhasil aku gunakan jalan pintas, yaitu aku potong aja untuk karungnya pakai pisau. Nah, lanjut aja teman-teman, di sini aku juga mau masak nasi sih karena memang nasi itu tuh stoknya udah menipis gitu ya. Jadi aku mau masak nasi juga biar nanti pas lauknya mateng, nasinya juga udah mateng. Di sini tuh untuk air berasnya itu tuh aku tampung ya teman-teman, ada ember kecil di samping ember aku yang besar ini. Jadi itu tuh aku tampung airnya di situ biar bisa nanti tuh aku manfaatkan buat nyiram tanaman cabai aku ya, biar cabainya itu subur gitu. Makanya di sini aku tampung untuk airnya. Nah, untuk berasnya di sini aku cuci 3 kali, cuman aku tuh nggak yang terlalu sampai kayak apa ya? Kayak ngebersihin banget sih berasnya, pokoknya kayak aku siram-siram gitu, terus aku kayak aduk-aduk gitu berasnya, nggak sampai yang aku remas-remas banget ya, takutnya nanti malah vitaminnya itu hilang kan. Nah, di sini aku langsung aja buat ngebersihin juga untuk magicomnya karena memang ini tuh rada-rada lembab ya teman-teman, jadi aku keringkan dulu menggunakan kain lap bersih. Di sini aku keringkan juga, ada air-air sedikit di tepi-tepinya gitu, dan juga ini untuk alas atasnya itu juga aku bersihin gitu. Nah, untuk tutupnya yang ini tuh terkadang kan suka ada uapnya ya teman-teman. Jadi terkadang tuh di situ juga ada airnya. Jadi setiap aku mau masak nasi pasti aku bersihkan dulu juga airnya. Oke, udah beres masak nasi. Di sini juga cabenya juga udah mateng. Langsung di sini tuh aku mau buang airnya gitu ke kamar mandi ya teman-teman, biar cabenya itu tuh agak berkurang kadar airnya, biar nanti tuh mau diulek atau mau di blender itu lebih enak gitu ya, nggak terlalu banyak air. Nah, lanjut aja, di sini tuh aku tuangin minyak ke dalam wajan buat masak dong pastinya ya. Nah, di sini aku udah panasin gitu ya teman-teman untuk wajannya. Terus di sini aku itu mau ngulek juga, ngulek sih sambal yang udah aku rebus tadi. Siapa nih di antara kalian kalau misalnya yang mau masak itu tuh cabenya tuh suka direbus dulu? Ayo tulis di kolom komentar ya. Dan ini ya teman-teman, aku tuh lagi masukin untuk masakan aku hari ini ke dalam wajan gitu ya. Itu tuh ada jengkol ya teman-teman. Jadi aku lagi ngegoreng jengkol, di sambil aku juga ngulek karena kan itu juga butuh proses ya buat ngegorengnya. Kalau misalnya pas lagi nggak bikin video, bisa teman-teman kayak kita tuh satset gitu ya, semuanya itu bisa dikerjakan dalam satu waktu, itu bisa kayak berbagai macam yang kita kerjain. Tapi kalau misalnya kita nge-record kan nggak mungkin ya teman-teman megang segala macam gitu, karena ribet juga harus mindahin tripod gitu ya. Jadi terkadang kalau pas aku mau masak itu aku lebih seneng aja untuk bahan-bahannya atau bumbu-bumbunya itu udah aku siapkan dulu di awal. Jadi nanti pas aku nge-record itu tuh kayak udah enak gitu ya. Karena kalau misalnya nge-record terus sambil masak di situ belum bumbunya belum siap gitu ya, asli deh itu bener-bener ribet banget menurut aku. Pokoknya di sini aku ulek-ulek aja cabenya itu pakai tenaga dalam ya teman-teman, biar cabenya itu cepat hancur. Dan di sini karena cabenya udah lumayan hancur menurut aku, langsung aku masukin tomat, nggak perlu yang terlalu diulek-ulek gimana banget sih ini untuk tomatnya ya. Pokoknya di sini dibejek-bejek aja biar kayak tercampur aja gitu tomatnya dengan si cabe-cabenya.
Nah, ini untuk jengkolnya itu udah mateng ya teman-teman. Langsung aja aku angkat. Di sini aku itu langsung nyiapin air di dalam baskom kecil itu ya, atau di dalam mangkuk yang kecil itu tuh buat ngerendam si jengkolnya gitu ya. Karena aku kan menggunakan jengkol tua, jadi biar nanti jengkolnya itu empuk. Lanjut di sini aku tuh mau menggoreng ikan. Ini tuh adalah ikan yang aku beli di minggu lalu ya teman-teman. Karena kan belum sempat aku masak. Nah, baru sempat aku masak itu sekarang. Itu tuh aku beli dengan harga berapa ya, 15.000 apa berapa rasanya aku lupa. Itu tuh dapat 15 ekor teman-teman. 13 ekor, 13 ya. Jadi untuk hari ini aku masak sebagian, terus aku sisain sebagian. Karena memang kalau misalnya ikan kayak gini tuh Pak suami tuh nggak doyan ya teman-teman. Jadi cuma aku doang yang makan. Ya lumayan lah ya teman-teman, ini tuh bisa lauk aku sampai besok siang gitu ya. Jadi aku nggak masak-masak lagi. Nah, di sini aku udah numis bawang merah sama bawang putih di wajan atau di panci yang kecil. Terus di sini aku juga masukin telur. Di sini aku orak-arik aja gitu ya teman-teman untuk telurnya. Pokoknya kalau misalnya aku tuh masak-masak sayur, terkadang itu aku suka nyampurin gitu ya teman-teman untuk telur, biar nanti pas anak-anak makan bisa makan pakai kuah sayur dan juga telur aja kalau misalnya mereka itu nggak mau sayurnya gitu ya. Karena kan memang anak-anak itu jarang banget ya teman-teman yang namanya suka sayur, twin juga gitu ya. Tapi kalau telur itu tuh nggak nolak teman-teman. Jadi kalau misalnya susah makannya itu pakai sayur, ya udah nggak apa-apa pakai telur juga. Ada yang bilang sih, Bun, jangan itu-itu aja dikasih anaknya makan, nanti anaknya bosan. Ya gimana ya teman-teman, gak dikasih itu-itu aja, orang dia itu sukanya itu-itu aja gitu ya. Pokoknya kalau misalnya anak-anak kita itu banyak memilih-milih makanan, ya udah teman-teman, kita itu harus benar-benar menerima 100% anak kita gitu ya. Karena kan itu anak kita yang jauh lebih tahu. Kalau misalnya orang bilang nanti anaknya kekurangan gizi segala macam, menurut aku sih kita yang jauh lebih tahu ya teman-teman sebagai ibunya, mana yang terbaik untuk anak kita juga gitu ya. Jangan terlalu ngedengerin banget gitu ya kata-kata orang yang bilang-bilang segala macam gitu ya. Karena kan kadang itu kita ngasih anak-anak kita kayak buah atau segala macam, kan nggak semua kita record gitu ya. Jadi terkadang juga ada yang bilang, Bun, anaknya dikasih buah dong. Nggak pernah dikasih buah anaknya, nggak semua gitu ya teman-teman. Terkadang itu bisa kita masukin ke video gitu ya. Jadi ya kalau misalnya ada orang yang bilang kayak gitu, ya udah disenyumin aja, ntar paling dijawab aja baik-baik kayak gitu ya, kayak dia yang nanya-nanya di kolom komentar gitu. Nah, di sini aku lanjut buat numis sambelnya. Jangan lupa ditambahin sedikit garam karena tadi itu baru dikit banget aku kasih garamnya gitu ya. Jadi menurut aku masih kurang. Jadi aku tambahin lagi garamnya dikit dan juga aku kasih micin. Nah, di sana itu ya teman-teman ada handphone aku, jangan salvo karena memang kalau misalnya aku masak seneng banget yang namanya itu sambil mutarin video. Biasanya itu kalau aku itu senengnya itu mutarin video teman-teman atau misalnya mutarin ceramah-ceramah Ustadz gitu ya, kayak ceramah Ustadz Abdul Somad, Hanan Attaqi atau Adi Hidayat kayak gitu ya, atau juga nonton yang itu loh teman-teman yang dari channel kuliah psikologi itu yang Om Deddy Susanto gitu ya. Itu tuh kayak bener-bener enak banget sih teman-teman, kayak kita itu jiwa kita itu kayak lebih tenang aja gitu ya kalau udah dengerin kuliah dari channel kuliah psikologi. Nah, untuk kalian itu yang mungkin belum tahu gitu channelnya, bolehlah teman-teman kalian itu mampir-mampir ke situ biar kayak kalau misalnya ada masalah kalian itu jadi jauh lebih tenang gitu ya kalau misalnya udah denger kata-kata dari Om Deddy di channel kuliah psikologi. Oke, lanjut teman-teman, udah beres aku masak-masak, udah aku salin juga untuk lauknya ke dalam piring. Di sini lanjut aku itu lap-lap untuk si kompor-kompornya semuanya gitu ya, sambil megangin wajan biar nggak bolak-balik gitu ya. Jadi habis beres-beres ini langsung aja wajannya diantarin ke kamar mandi. Ini dia nih teman-teman menu aku hari ini, ada sambal jengkol dicampur sama ikan, terus juga itu tuh ada buncis dan telur ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga mau salin atau mau refill air ke dalam galon karena memang airnya itu udah habis ya di dalam galon. Aku itu kepengen banget ya teman-teman, sebenarnya itu tuh nggak pakai dispenser lagi, pengennya itu diganti termos aja. Karena kan anak-anak itu kan nggak sering banget ya teman-teman yang namanya minum susu gitu ya, hanya kayak beberapa kali aja. Hanya kayak beberapa kali aja kan dalam sehari gitu ya. Jadi kayak aku tuh pengen aja gitu diganti sama termos aja gitu ya, biar kayak lebih hemat juga listrik. Karena memang dispenser itu tuh bener-bener besar loh teman-teman, makan daya listrik gitu ya. Apalagi kan aku udah ada niatan buat beli mesin cuci. Nah itu kalau misalnya mesin cucinya udah dibeli nanti, aku harus memilih salah satu dari yang di rumah ini tuh yang nggak dicolokin ke listrik ya, biar kayak listrikku itu nggak membengkak gitu. Dan rencananya itu ya dispenser ini yang nggak mau aku nonaktifkan gitu,
gitu, dan pengen aku ganti dengan termos aja. Semoga nantilah ya teman-teman bisa juga kebeli termosnya itu secepatnya, biar dispensernya itu nggak aku pakai lagi gitu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau nyapu juga untuk di halaman rumah, karena seperti yang aku bilang halaman rumah aku itu kotor banget. Ada yang bilang gitu ya sama aku di kolom komentar, "Bun, rajin banget Bun, sering-sering nyapu halaman. Kayaknya halamannya nggak boleh kotor deh," katanya gitu ya teman-teman. Aku nggak tahu sih itu tuh niatnya itu muji apa pengen nyindir, nggak tahu juga gitu ya. Katanya itu kayak gitu kayak rajin banget gitu ya, selalu ngebersihin halaman, kayak nggak boleh tuh ada daun yang jatuh gitu ya di halaman aku, pasti langsung dibersihin. Kalian tuh bisa lihat sendiri lah ya teman-teman, halamanku itu tuh memang bener-bener kotor gitu ya, dan banyak sampahnya gitu ya, bukan karena memang sok rajin atau sok bersih, enggak gitu ya, karena kalian bisa lihat ya teman-teman, tetangga-tetangga aku tuh halamannya itu bersih-bersih. Ya aku minder dong gitu kan kalau misalnya ngelihat halaman rumahku itu kotor, dan cuman halamanku aja yang kotor, halaman tetangga-tetanggaku kan bersih, otomatis kan aku minder. Jadi ya wajar gitu ya, aku tuh rajin juga buat nyapu halaman, karena memang bener ya teman-teman, kalau misalnya gitu ya halaman kita itu bersih gitu ya, rumah kita itu bersih, kan kita juga yang nyaman gitu. Terus kalau misalnya ada tamu yang datang ngelihat halaman kita bersih, tamu juga lebih nyaman dan tenang gitu ya teman-teman, untuk berada di rumah kita gitu ya, nggak ngelihat halaman kita yang berantakan, yang kotor kayak gitu. Karena menurut aku sendiri ya teman-teman, kita itu bersih itu jangan hanya menjaga kebersihan di dalam rumah aja, tapi harus benar-benar dijaga itu luar dalam ya teman-teman untuk kebersihannya. Pokoknya kalau misalnya kita itu masih sanggup gitu ya, masih bisa ya diusahain halaman juga selalu dibersihkan gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngeliat halaman rumah kita itu bersih, kayak bener-bener mood kita itu bagus teman-teman. Nah itu ya teman-teman, kalian bisa lihat sampahnya aja sebanyak itu gitu ya. Nah itu kalian bilang masih bersih halaman rumah aku, enggak banget ya teman-teman, tuh bener-bener kotor banget. Ini juga debunya itu lumayan banyak ya teman-teman, karena memang sekarang itu kan kayak cuaca itu dia itu kayak nggak terik gitu ya, tapi hawanya itu panas gitu, dan hujan itu terkadang itu turunnya itu kayak cuman ngeprank doang gitu, turun bentar, habis itu nanti dia itu mendung terus-terusan gitu ya. Jadi kayak hujan itu tuh nggak menghilangkan debu ini, cuman kayak numpang lewat doang gitu. Oke, alhamdulillah aku udah beres untuk nyapu. Lanjut di sini tuh aku itu mau kasih untuk cabai-cabai yang udah aku tanam di beberapa waktu yang lalu itu pupuk kandang ya teman-teman. Nah, cabeku ini tuh udah ada beberapa batang, 4 apa 5 batang itu udah dimakan sama ayam. Alhasil itu tuh tinggal beberapa batang aja lagi ya. Karena memang ya kalau misalnya di sini tuh nggak ada dikasih kandangnya ya seperti inilah teman-teman, ayam itu banyak banget. Tapi aku sama Pak suami memang kayak udah bener-bener berencana banget gitu ya teman-teman, buat ngebeli untuk si kandangnya dari tempat ini ya, karena memang nanti itu pengennya di sini tuh juga ditanamin cabai gitu, biar tanaman cabeku itu tuh banyak gitu ya teman-teman. Jadinya nggak bisa, maksudnya nggak ngebeli cabai lagi, ataupun mungkin nanti tuh bisa ngejual juga gitu kan. Tapi sebelum aku itu nanam cabai yang banyak, memang di sini aku sengaja banget buat ngetes dulu tanam sedikit kayak gini. Tapi memang ternyata nggak bisa ya, karena memang ayam itu bener-bener deh teman-teman, itu tuh hobi banget gitu ya buat makanin cabai. Jadi ya udahlah ya teman-teman, aku itu nanti mau pakai polybag aja untuk nanam cabenya itu, biar kayak lebih enak aja kata Pak suami. Kayak lebih enak juga ngatur tanahnya katanya gitu ya. Jadi ya udah nanti tuh mau beli polybag aja, dan mungkin juga mau sekalian beli untuk kandang dari tempat ini ya, biar nanti tuh bisa di kandang semuanya, baru deh biar lebih tenang gitu ya teman-teman, kalau misalnya mau berkebun atau mau nanam-nanam apa-apa di bagian sini. Oke, di sini juga aku itu lanjut buat nyiram-nyiramin cabenya ya teman-teman. Airnya itu jangan terlalu banyak, takutnya nanti malah cabenya itu patah atau busuk gitu ya. Jadinya harus pelan-pelan aja nyiramnya, jangan terlalu banyak banget air. Pokoknya nanti kalau misalnya aku itu belanja mingguan gitu ya, aku tuh pengen banget ya teman-teman untuk aku tuh beli bibit cabai lagi gitu ya, biar aku itu bisa nanam cabai di sini lagi. Tapi sebelum itu tuh harus sudah disediakan dulu untuk pagarnya ini, yaitu kayak jaring-jaring itu, terus juga dibeliin polybagnya, biar nanti pas Pak suami yang nanam itu kayak lebih enak gitu ya. Karena
kalau misalnya nanam-nanam kayak gitu tuh biar lebih pasti aja suburnya, biar Pak suami aja yang nanam gitu ya. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini ya. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi kalian, bisa memotivasi kalian juga, bisa menghibur kalian juga. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan dinyalain loncengnya ya teman-teman. Dan untuk kalian itu yang belum tahu, aku itu upload video itu dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi dan jam 5 sore. Sampai ketemu lagi ya teman-teman semuanya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.